Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia tingkat SMA. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi pelajaran kimia, yaitu tentang menentukan periode dan golongan melalui konfigurasi elektron. Ya, jadi ada suatu unsur, kita konfigurasikan. Nah, dari hasil konfigurasinya itu dia ada di periode dan golongan berapa. Kemudian nanti kakak akan membahas juga tentang bilangan kuantum, 4 bilangan kuantum. Ya, ada N, L, M, dan S. Kita ke penentuan periode dan golongan dulu adik-adik. Jadi contohnya di 12 Mg. Atom unsur magnesium dengan nomor atom 12 itu kan konfigurasinya seperti ini ya. Untuk mengkonfigurasikan itu sudah dibahas di pelajaran sebelumnya ya. Jadi adik-adik harus lancar dulu mengkonfigurasikan 1S. Nah ya, 1S2, 2S2, 2P6 sampai terakhir 3S2. Setelah dikonfigurasikan seperti ini, kita bisa tahu bahwa unsur magnesium ini ada di periode ketiga golongan 2A. Itu taunya bagaimana? Periode itu kita lihat dari kulit terluarnya. Di sini kulit terbesar atau terluarnya itu 3. Kulit itu adalah bilangan yang ada di depan sini. Ini kulit ya, ini 1, 2, 2, ini 3, ini kulit. Nah, karena dia berada di kulit ketiga, kulit terluarnya, berarti ada di periode 3. Kemudian kalau untuk golongan, itu dilihat dari pangkat yang ada di terakhir ini. Ini 2. Ini kan maksudnya elektronnya ya. Elektron valensinya ini ada 2 di sini. Itu berarti golongan 2A. Begitu. Nah, penjelasan mengenai penentuan periode dan golongan ini kakak tulis. Periode itu sama dengan kulit yang ada di depannya ini ya. Kulit terluarnya. Golongan itu jika berakhir di subkulit S dan P, berarti dia ada di golongan utama atau golongan A. Jika berada di subkulit D dan F, berarti ada di golongan transisi atau golongan B. S pangkat N, maka golongannya golongan N. Nah, kayak tadi, ini kan S pangkat 2, berarti golongannya golongan 2. Kalau S ada di golongan utama, jadinya 2A. Jadi tinggal lihat pangkatnya aja, ini pangkat 2, berarti 2A. Itu kalau dia berakhir di subkulit S. Tapi kalau dia berakhir di subkulit P, D, dan F, itu berarti golongannya N tambah 2. Ya. Terus di sini ada keterangan jika N tambah 2-nya itu 8, 9, atau 10, berarti dia ada di golongan 8. Jika N tambah 2-nya itu 11, berarti dia ada di golongan 1. Jika N tambah 2-nya 12, berarti dia ada di golongan 2. Contoh lagi, ini ada atom unsur V dengan nomor atom 23. Setelah dikonfigurasikan jadi seperti ini ya. Untuk mengkonfigurasikan, kalau adik-adik masih bingung, bisa tonton dulu video sebelumnya yang mengkonfigurasikan ya. Nanti dia terakhirnya ada di 3D 3. Berarti atom V ini berada di periode, oke. Berarti ini bukan periode 3 ya adik-adik. Ini periodenya periode 4. Jadi untuk periode itu tergantung dari kulit terluar. Bukan periode 3 tapi periode 4 yang ini. Kulit terluarnya ini karena di kulit keempat. Golongannya kalau kita lihat ini kan 3 ya. Kalau subkulit D ya, subkulit P, D, dan F, golongannya itu N tambah 2. Karena ini subkulit D, ini 3-nya tambah 2. 3 tambah 2, 5. Nah, kalau berakhir di subkulit D, berarti dia ada di golongan transisi ya, golongan B. Jadi 5-nya 5B. Jadi unsur V itu ada di periode 4 golongan 5B. Untuk cek kita bisa lihat di tabel periodik ya. Benar gak sih unsur V ada di periode 4 golongan 5B? Ya, adik-adik bisa lihat.
Ini unsur V. Ya. Kita lihat dia periode 4 kan? Golongannya 5B. Betul. Ya. Nah, selanjutnya ya, biar lebih menantang, ini unsur perak atau Ag. Nomor atomnya besar nih, 47. Kalau untuk nomor atom yang besar, untuk konfigurasikannya kita gunakan cara seperti ini. Jadi kita tidak harus menulis dari satu S2, 2S2, itu nanti bisa panjang banget. Kita tulis dari unsur gas mulia sebelum Ag. Gas mulia sebelum Ag itu Kr, dia nomor atomnya 36. Berarti kan ini Kr ini nomor atom 36. Sedangkan Ag nomor atom 47. Nah, berarti ada sisa 11 ya. Ini 47 kurang 36. Berarti ada sisa 11 elektron yang tinggal kita konfigurasikan. Karena ini 36, nanti kalau 36 itu berakhirnya itu sebelum 5s2. Ya, itu 4p. 4p6 beres tuh sampai 36. Berarti setelah 4p6 kan 5s2. Nah, di sini setelah Kr berarti 5s pangkat 2. Kemudian 4d 9. Ini kan 2 sama 9 jadi 11 ya. Ini kan Kr itu nomor atomnya 36 ya. Ya, 36 tambah 2 tambah 9 47. Begitu. Daripada kita konfigurasikan dari awal itu kepanjangan nanti. Kalau mau dari awal juga tidak apa-apa sih. Ya, periode ada di kulit terluar. Nah, ini ada periode ke-5. Kulit terluarnya 5, bukan 4 ya. Kulit terluar itu kulit terbesar kayak tadi itu di sini memang berakhirnya di 3, tapi kulit terbesarnya 4, jadi periodenya 4. Ini periodenya periode 5. Kemudian golongan, nah ini kan 9 ya. Tambah 2 11. Tadi peraturannya kalau n tambah 2 nya 11 berarti dia ada di golongan 1. Berarti itu ada di golongan 1. Terus kalau berakhirnya D itu satunya itu transisi, berarti 1B. Nah, unsur perak itu berarti ada di periode kelima golongan 1B. Apakah benar? Ya, adik-adik bisa cek di tabel periodik. Itu betul, unsur perak ada di periode kelima golongan 1B. Ya, ini mudah ya adik-adik ya. Ya, adik-adik, sekarang kita coba latihan soal ya. Jadi di sini ada 3 soal untuk menentukan periode dan golongan. Ada unsur kalsium dengan nomor atom 20, unsur nikel dengan nomor atom 28, dan unsur AU. AU ini emas ya, nomor atom 79. Ya, kita langsung saja. Ya, pertama kita konfigurasikan dulu. 20 kalsium nomor atom 20 berarti 1s 2 ya. Kemudian 2s 2 2p 6. Nah, 2 2 6 baru 10 ya. 2 tambah 2 4 tambah 6 baru 10. Lagi 3s 2 3s2 berarti 12, 3p 6, berarti 4, 10, 12, 18, selanjutnya 4s 2. Nah, ini udah pas nih. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 2 20. Jadi konfigurasinya seperti ini. Untuk periode itu kulit terluarnya. Nah, ini nih. Kulit terbesarnya itu 4, berarti periode 4. Untuk golongan ya, kalau berakhir di S berarti ini golongan utama, golongan A. Berapa A? Kita lihat aja pangkatnya. Ini pangkat 2. Berarti 2A. Periode 4 golongan 2A, kalsium. Ya, kalau kita lihat di sini kalsium nih ya, periode 4 golongan 2A ya. Kemudian nikel 28 nikel. Nah, kita konfigurasikan 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Nah, ini kan baru 20 ya. Kemudian udah 4s itu 3d. 3d. Ini baru 20. Ini kan 28, berarti kurangnya 8.
D itu kan maksimal 10, tapi kan ini kurangnya cuma 8, jadi 3D8. Ya, pokoknya mengkonfigurasikan gini, adik-adik harus sudah lancar berarti ya. Periode kulit terluar 4, berarti periode 4. Golongan, karena dia berakhir di D, berarti golongan transisi, yaitu golongan B. Ininya 8. Nah, kalau P, D, dan F ini ditambah 2. 8 tambah 2 10. Kalau 10 ya 8, 9 atau 10 golongannya golongan 8. Berarti dia golongan 8 ya, karena D itu golongan transisi, berarti golongan 8B. Nikel itu periode 4 golongan 8B. Apakah betul? Nah, adik-adik bisa lihat sini. Nah, nikel ya. Lihat, nah. Ini tuh golongan 8B, dan periodenya periode 4, betul. Nah, terakhir AU atau emas. Nomor atomnya besar banget nih, 79. Kalau kita konfigurasikan 1S, 2S sampai dari awal itu panjang. Jadi kita konfigurasi yang menggunakan gas mulia tadi. AU itu nomor 79. Gas mulia sebelumnya itu ada Xe di nomor atom 54. Jadi konfigurasinya ini Xe. Ya, Xe itu nomor atomnya 54 ya. Jadi kita hanya mengkonfigurasikan 79 kurang 54 itu 25. Berarti kita mengkonfigurasikan 25 elektron lagi ya. Jadi nggak harus dari awal. Nah, Xe ini berakhir di 5P. Ya. Sebenarnya mudah ya, kalau tadi kan KR berakhir di 4P, kalau Xe berakhir di 5P. Setelah 5P apa? Nah, setelah 5P itu ada di 6S. Jadi udah Xe ini 6S 2 ya. Udah 6S apa? Sudah 6S itu masuk ke 4F ya. Sudah 6S masuk ke 4F. Nah, 4F berapa nih? Kalau F itu maksimal kan 14 ya. Tadi kan ini butuh 25 ya, ini kan Xe kan 54. Jadi sisa 25. Ini baru 2 nih ya. Jadi kalau atau tambahin aja 54 tambah 2 56. Kita harus jadi 79. Kalau 4F 14, F kan maksimal 14. 56 tambah 14. Ya. 56 tambah 14 70. Berarti masih bisa. Sisa 9 lagi ya, sisa 9 lagi, ini baru 70. Udah 4F apa? Sudah 4F itu 5D. Nah, tadi sisa 9 ya, D kan maksimal 10. 9 berarti bisa ya. Nah, udah tambah ini 54 tambah 2 tambah 14 tambah 9 itu 79. Di konfigurasinya seperti ini. Berarti periode berapa nih? Terluar 6. Berarti periode 6. Golongan berapa? Ini D. Ininya 9. Berarti 9 tambah 2 ya. 11. Kalau 11, apabila N tambah 2 11 berarti golongan 1. Berarti golongan 1 apa? 1A atau 1B? Kalau berakhir di D ya, P, D, dan F golongan D dan F golongan transisi ya. Jika D dan F golongan transisi atau golongan B, berarti 1B. Nah, emas berarti ada di periode 6 golongan 1B. Apakah betul? Nah, ini AU atau emas. Oke. Golongan 1B, betul. Periode 6. Ya, begitu adik-adik menentukan golongan dan periode menggunakan konfigurasi elektron. Jadi misalkan ada suatu unsur X gitu ya, kita nggak tahu unsur X gitu, nomor atom sekian, berarti itu unsur apa ya, cek aja periode dan golongannya, dicek di situ di periode tersebut dan golongan tersebut ada unsur apa ya. Mudah ya adik-adik, kakak rasa ini sudah sangat jelas. Oke. Ya adik-adik, kemudian adalah bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum itu untuk menentukan posisi atau kedudukan suatu elektron ya.
pada suatu unsur. Nah, di sini ada 4 bilangan kuantum. Itu bilangan kuantum utama simbolnya N, bilangan kuantum azimut simbolnya L, bilangan kuantum magnetik simbolnya M, bilangan kuantum spin simbolnya S. Jadi misalkan ada magnesium nomor atom 12, itu kita tentukan N, L, M, dan S-nya. Untuk menentukan N, ya di sini N itu adalah kulit terluar. Ya pertama kita konfigurasikan dulu. Ini konfigurasi dari magnesium. Kulit terluarnya ini 4. Jadi N-nya 4 ya. Mudah banget ya kalau N. Lihat aja kulit terluarnya ya. Kulit terluar itu kulit terbesarnya 4 ya. 4. Kalau di sini nanti ada 5 di sini ya berarti 5 gitu ya. Kayak tadi tentukan periode ya. Kemudian L. L itu aturannya gini. Jika berakhir di subkulit S, L-nya udah pasti 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Nah, karena dia berakhir di subkulit S, berarti L-nya 0 gitu. Kemudian M. M itu, nah, kalau berakhir di kulit S, M-nya itu nilainya pasti 0. Kalau berakhir di P, M-nya itu ada 3 kemungkinan. Bisa negatif 1, 0, atau 1. Kalau di subkulit D, M-nya berarti ada 5 kemungkinan. Min 2, negatif 2, negatif 1, 0, 1, atau 2. Kalau berakhir di F, M-nya itu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, atau 2, atau 3. Oh ya, itu 3-nya terlewat. 3. Nah, itu bagaimana menentukannya? Nah, kan kalau ini mah magnesium kan berakhir di S. Kalau di S mah M-nya udah pasti 0, nggak ada kemungkinan lain. Nah, gimana kalau berakhir di P, D, atau F? Nanti kan M-nya ada beberapa kemungkinan. Nah, nanti ya setelah ini. Nah, kemudian untuk S itu, nah ini penjelasannya. Kalau arah terakhir elektron valensinya itu ke atas, S-nya itu positif 1/2, kalau ke bawah negatif 1/2. Jadi S itu cuma 2 kemungkinan, kalau nggak positif 1/2, negatif 1/2. Nah, untuk Mg, ya kita bikin dulu kotaknya ya. Kalau S itu cuma satu kotak gini, ya. Nah, dia elektron terakhirnya ini adalah ini 2. Kalau 2 berarti kalau satu kotak ini ke atas pengisiannya, kemudian ini kan baru 1 ya, yang keduanya ke bawah. Nah, karena dia berakhir tanda panah ke bawah, ya, berarti negatif 1/2. Begitu ya. Nah, ini kan Mg ya, mudah. Gimana kalau yang unsur lain yang nomor atomnya lebih besar? Di sini kakak mau coba yang 26 Fe. Nah, kita konfigurasikan dulu ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini baru 12 ya. 4S2, kemudian udah 4S 3D ya. Sebentar. 4S ya 3D. 10. Ini 10, 12. 2, 4, 6, 10, 12. Hari ini baru 12. Oh iya, ini salah berarti ya. 2, 10. Oh, ini salah ya. Yang Mg ada kesalahan adik-adik. Ini 3 ya. Tadi ada kesalahan konfigurasi ya yang Mg. Jadi cuma sampai sini, nggak sampai 4. Karena ya ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12. Kalau tadi sampai 4 lebih nanti ya. Maaf ya, yang Mg begini konfigurasinya. Jadi N-nya 3 bukan 4. Nah, ini yang Fe tadi 2, 4, 10, 12, 18, 20. Berarti ini 6 ya. 26 begini. Nah, dari sini berarti N-nya berapa? N itu kulit terluar 4. Ya. Kemudian L-nya, nah kalau ini kan D berakhirnya. Kalau D, L-nya 2. Kemudian M-nya,
Nah, kalau nentuin M kita harus bikin kotaknya dulu. Kalau D, kotaknya ada 5 kotak. Ya, tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak begini. Terus ini kan terakhirnya 6 ya. Nah, 5 kotak itu gini. Ini 0 di tengah, ini negatif 1, ini negatif 2. Ini positif 1, ini positif 2. Begini ya. Nah, ini kan D-nya 6. Berarti kalau 6, kita isi ke atas dulu semuanya. Ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ke atas semua kan 6 ya. Berarti 6-nya ke bawah. 6. Jadi ke atas semua udah penuh sampai mentok, baru yang ke bawahnya. Nah, dia berakhir di sini. Berarti ini nilai M-nya negatif 2. Dan untuk nilai S atau spinnya atau S-nya itu kan berakhir ke bawah. Terakhir kan ke bawah ya. Kalau ke bawah itu tadi aturannya kalau ke bawah itu negatif. Berarti negatif setengah. Nah, ya begitu adik-adik. Jadi inilah 4 bilangan kuantum dari Fe. N-nya 4, L-nya 2, M-nya negatif 2, dan S-nya negatif setengah. Oke? Ini mudah ya. Ya, nanti adik-adik latihan lagi ya. Jadi, untuk M-nya ini ya, kalau M-nya itu tergantung dari dia berakhir di subkulit mana. Kalau di subkulit S cuma 1 kotak. Nih, 1 kotak. Kalau di subkulit P ada 3 kotak. Kalau di subkulit D ada 5 kotak, subkulit F ada 7 kotak. Nah, ininya kalau S cuma 0 doang nilai M-nya. Tapi kalau P bisa 3 kemungkinan, bisa min 1, 0, plus 1. Dibikin kotaknya. Kemudian pengisian elektronnya itu menggunakan tanda panah. Pertama kita tanda panahkan dulu ke atas, terakhir ke bawah. Contoh, misalkan terakhirnya itu ya, terakhirnya itu di 3F11 gitu. Berarti kalau F ya terakhir di 3F11, berarti kalau F itu ada 7 kotak nanti. Tuh 2, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kotak nih. Nah, kalau 7 kotak berarti ini tengah 0, ini min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ini kan 11 nih ya. 11 berarti kita yang ke atas dulu. Penuhin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 ya. Tadi ini 11. Berarti sekarang yang ke bawahnya. 8, 9, 10, 11. Nah, berakhir di sini 11 ya. Berarti di mana berakhirnya? Di 0. Berarti ini nanti M-nya 0 gitu. Kalau untuk S itu berakhirnya ke atas ke bawah, berarti S-nya negatif setengah. Ya, itu untuk menentukan M dan S. Ya, kakak rasa sudah cukup jelas. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.